Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tetapi seperti biasanya sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada kesempatan ini, kita masih belajar tentang senangnya berakhlak terpuji, pelajaran 8, subtema simpati. Tetapi sebelum kita masuk ke materinya, dengarkan cerita berikut ini. Ceritanya ada di buku paket halaman 79 sampai halaman 80. Simak baik-baik ya, daun teratai dan kangkung. Valdi dan adiknya Vira tinggal bersama neneknya di suatu kampung. Valdi duduk di kelas 6 dan adiknya di kelas 5 SD. Nama nenek Valdi ini bernama Nenek Upi. Nenek Upi ini sudah lama hidup sendiri. Suaminya telah lama meninggal sebelum Valdi dan Vira hidup bersamanya. Orang tua Valdi dan Vira merantau ke Malaysia dan tidak pernah kirim kabar. Untuk hidup sehari-hari, Nenek Upi mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa yang tak jauh dari gubuknya. Pagi-pagi sekali, Nenek Upi menuju rawa-rawa dengan harapan mendapat daun teratai dan kangkung yang banyak. Hasil daun teratai dijual ke pasar kepada tukang ikan. Daun teratai yang lebar dapat dijadikan sebagai pembungkus ikan. Sedangkan kangkungnya dijualnya kepada tetangga atau kepada siapa saja yang ada di pasar. Pada siang hari, giliran Valdi dan Vira mencari daun teratai. Sebenarnya, Nenek Upi sangat sayang kepada kedua cucunya. Ia tidak tega keduanya ikut mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa. Tapi harus bagaimana lagi? Ia harus meneruskan hidup dan kedua cucunya harus tetap bersekolah. Padahal hasil penjualan daun teratai dan kangkung tidak menentu. Terkadang mendapat uang 7.500, tapi bila sedang beruntung memperoleh 10.000 sampai 15.000 saja sehari. Memang pendapatan Nenek Upi dan kedua cucunya ini tidak seberapa, tetapi mereka merasa cukup. Uang jerih payahnya itu untuk keperluan sehari-hari. Daripada harus mengemis di jalan, mereka lebih baik menjual kangkung dan teratai. Nah, kita patut bersimpati terhadap usaha Valdi dan Vira. Keduanya berjuang membantu neneknya untuk bertahan hidup. Semoga anak-anak yang bernasib sama seperti Valdi dan Vira selalu mendapatkan kesehatan dan menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Dari kisah Nenek Upi dan kedua cucunya, diceritakan Valdi dan Vira sangat menggugah emosi dan simpati karena masih kecil sudah bisa mencari nafkah sendiri dan membantu neneknya. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup susah di desa. Bahkan di kota besar yang padat pun ada orang susah. Masih banyak anak yang sebaya dengan Valdi dan Vira harus bekerja keras menghidupi dirinya karena orang tuanya sudah meninggal dunia dan pergi merantau. Jadi, sebagai anak yang berakhlak terpuji, kita harus bersimpati terhadap saudara-saudara kita yang bernasib seperti Valdi dan Vira tadi. Jika keadaan hidup kita lebih baik dari Nenek Upi dan kedua cucunya tadi, maka sebagai anak yang soleh, kita harus membantu. Lanjutnya, kita masuk materinya. Arti dari simpati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka.
Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial. Dan dengan perasaan tersebut, kita dapat merasakan perasaan yang diderita oleh orang lain. Kita lanjut ke contoh simpati. Yang pertama sebagai berikut, yaitu mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Dengan begitu, kita bisa merasakan perasaan teman yang didengar curahan hatinya. Dan jika kita mampu, kita bisa membantunya. Contoh berikutnya yaitu memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau yang sedang gembira. Jadi, jika ada seseorang bahagia, kita juga harus ikut bahagia. Sebaliknya, jika ada orang yang kesusahan, kita harus ikut sedih. Kemudian contoh selanjutnya, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak mau melakukannya. Dengan cara ini, kita juga bisa merasakan perasaan orang lain. Contoh berikutnya atau contoh terakhir yaitu bertanya dengan kata "ada yang bisa saya bantu?" Dengan kata ini kita akan memberi aksi nyata untuk membantu teman. Jika kita tidak bisa membantu, apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa membantunya. Nah, itulah beberapa contoh simpati. Selanjutnya, kita akan pindah ke materi terakhir, yaitu hikmah berperilaku simpati. Yang pertama yaitu disukai oleh orang-orang di sekitarmu. Artinya apa? Jika kita bersikap simpati dengan tulus, orang-orang di sekitar kita akan menyukai kita. Dan yang kedua yaitu menjauhkanmu dari sikap egois dan sombong. Karena sifat simpati ini dapat menggerakkan hati kita merasakan apa yang diderita oleh orang lain, sehingga kita enggan melakukan hal yang tidak disukai oleh orang lain. Dan hikmah yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada sesama. Untuk kesimpulan hari ini, jadi sebagai anak soleh kita harus mempunyai sifat simpati, yaitu dengan cara merasakan perasaan orang lain dalam kesusahan maupun dalam kegembiraan. Jika melihat seseorang kesusahan, kita harus juga ikut bersedih dan membantunya. Dan jika kita melihat seseorang bahagia, kita juga harus ikut bahagia, tidak boleh iri. Dan ingat kata Nabi di dalam hadisnya yang berbunyi, "Man kana fi hajati akhihi fa innallaha fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbah farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Artinya, barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang melepaskan satu kesusahan yang dialami oleh seorang muslim, maka Allah akan menghindarkannya dari satu kesusahan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Untuk hari ini cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.